Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggrayani Selselea Osuna, kelas B semester 2 Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai pendidikan Islam dari pemikiran tokoh dan relevansinya dengan pendidikan kekinian. Baik, yang pertama yaitu pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah penerangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata untuk memperoleh rezeki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Sebelum manusia tamyiz, dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan dianggap sebagian dari binatang. Asal-usul manusia diciptakan dari setetes air mani atau sperma, segumpalan darah, sekarat daging, dan masih ditentukan rupa dan mentalnya. Adapun yang dicapai sesudah itu adalah merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan berpikir yang dianugerahkan Allah kepadanya. Pada kondisinya semula sebelum mencapai tamyiz, manusia adalah materi seluruhnya karena ia tidak mengetahui semua pengetahuan yang dicari melalui organ tubuhnya sendiri. Maka kemanusiaannya pun mencapai kesempurnaan eksistensinya. Relevansi pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun dengan pendidikan Indonesia di era modern. Meskipun Ibnu Khaldun hidup di abad ke-21, tetapi pemikirannya tentang pendidikan Islam tampaknya tetap aktual dan relevan untuk penerapan pendidikan Islam dalam konteks kekinian, termasuk di Indonesia. Bahkan pemikiran yang beliau kembangkan selama ini cocok dan mampu mewarnai pendidikan Islam yang terjadi saat ini. Ada beberapa pemikiran dari Ibnu Khaldun yang menurut hemat penulisan relevan dengan sistem pendidikan Islam Indonesia dewasa ini, diantaranya dalam aspek tujuan pendidikan Islam, kurikulum, metode, dan aspek pendidik sebagai penyelenggara proses pendidikan Islam. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupa dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila manusia mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Relevansi pemikiran pendidikan menurut Al-Ghazali di era global ditandai dengan adanya perdagangan bebas dan semakin meningkatnya persaingan serta gejolak harga pasar yang membuat ketidakpastian atau risiko usaha semakin meningkat. Era ini ditandai pula dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin hari semakin meningkat. Miliaran informasi dapat diakses setiap hari dengan sangat mudah. Dunia teramat luas ini seakan menjadi kecil dan dekat secara berlipat-lipat. Konsekuensinya, ilmu pengetahuan pun berkembang dengan sangat pesat. Turbulensi atau pergolakan arus global ini amat kuat dan dampaknya pada semua aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan Islam. Pendidikan Islam mau tak mau masuk dalam perangkap arus dan mengalami turbulensi ini. Bagi pendidikan Islam, turbulensi arus global bisa menimbulkan paradoks atau gejala kontrak moralitas, yakni pertentangan dua sisi moral secara diametral, seperti guru memberi pesan agar tidak terlibat tawuran, tetapi di lingkungan masyarakat justru sering dipertontonkan adanya bentrok antar warga atau antar kelompok masyarakat. Di sekolah diadakan razia pornografi, tetapi media massa semakin tidak sungkan untuk mengumbar segala yang merangsang birahi. Begitu pula harapan agar peserta didik tampil kreatif dan egaliter. Tetapi di rumah ia justru menyaksikan perilaku orang tua yang otoriter. Globalisasi membawa dampak terjadinya kontra moralitas antara apa yang diidealkan dalam pendidikan Islam, das Sollen, dan realitas di lapangan, das Sein.
arus global bukanlah lawan atau kawan bagi pendidikan Islam, melainkan sebagai dinamisator bagi mesin yang berjuluk pendidikan Islam. Bila pendidikan Islam mengambil posisi anti-global, maka mesin tersebut tidak akan stasioner alias macet. Lalu pendidikan Islam pun mengalami intellectual shutdown atau penutupan intelektual. Sebaliknya, bila pendidikan Islam terseret arus global, tanpa daya lagi, identitas keislaman sebuah proses pendidikan akan dilindas oleh mesin tadi. Menutup diri atau bersikap eksklusif terhadap globalisasi bisa mengakibatkan ketinggalan zaman, sementara membuka diri juga berisiko kehilangan jadi atau kepribadian. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu melakukan tarik ulur terhadap arus global, mana yang baik dan sesuai diambil dan mana yang tidak baik dan tidak pula sesuai dilepaskan atau ditinggalkan. Dan yang terakhir, pemikiran Ki Hajar Imam Zarkashi tentang pendidikan Islam. Menurutnya, pendidikan memiliki peranan penting untuk mendukung keberhasilan seseorang di dalam meraih suatu kesuksesan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Zarkashi bahwasannya pendidikan adalah salah satu bagian terpenting untuk kehidupan, sekaligus cara yang dapat digunakan untuk memajukan umat Islam. Oleh karena itu, banyak upaya yang sudah dilakukan Imam Zarkashi dalam rangka memajukan pendidikan, utamanya pondok pesantren. Menurut beliau, dahulu pesantren merupakan beberapa kelemahan signifikan, yaitu tidak memiliki tujuan pendidikan. Seharusnya disertakan pada langkah-langkah program yang ada di suatu pesantren tersebut. Dari zaman dahulu, pendidikan selalu berjalan seakan-akan hanya mengikuti arus yang ada. Dalam hal ini adalah keahlian-keahlian yang dimiliki sang kiai. Relevansi pemikiran Ki Hajar Imam Zarkashi dalam pendidikan Islam di era sekarang ini terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah adanya globalisasi, kebutuhan terhadap generasi yang unggul, jumlah penduduk di usia muda meningkat drastis dengan cukup besar sehingga menuntut pola pengajaran yang baru. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.